Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih yang telah mengirimkan komen di channel kita ini ya. Dan Alhamdulillah juga kepada sahabat beriman yang sempat sakit dan mengaminkan doa-doa dari guru kita Pak Ustadz Danu dan akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah, ikuti terus acara kita ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Kali ini saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada kepada Pak Ustadz tentang beberapa penyakit. Pak Ustadz, yang pertama, ini ada keluhan dari salah seorang teman Pak Ustadz. Dari hasil medical check-up yang dia jalankan, ternyata hasilnya itu dia menderita kolesterol. Jadi di situ tertulis kolesterolnya sekitar 300 Pak Ustadz. Kolesterolnya 300, kemudian trigliseridnya itu 422. Menurut dokter itu mengkhawatirkan dan kata dokter dia harus menjaga makanan dan lain sebagainya. Dia menanyakan kepada saya kira-kira akhlak apa yang harus diperbaiki untuk menurunkan kolesterol yang dialaminya. Monggo Pak Ustadz. Oke, itu kalau menurut kamu, Tung, itu dia cara pola makannya gimana? Dia boros, makan lemak, ngawur seperti itu atau biasa seperti orang-orang normal biasa? Sepanjang yang saya ketahui seperti orang normal biasa Pak Ustadz. Orang normal biasa dia makan lemak, ya Enggak malah kira-kira. gimana? Malahan dia sering makan salad itu Pak Ustadz, yang saya tahu. Diet maksudnya? Diet ya. Oh diet, ya diet. Jadi dia milih gitu maksudnya? Dia memilih makanan. Dia memilih makanan agar Ya, tidak gemuk, mamanya. agar tidak gemuk. Oke, ya. berarti dia mencoba untuk menghilangkan lemak, mamanya. Menghilangkan lemak, Oke, ya, seperti itu. gitu. Akhirnya Ya. malah menderita kolesterol. Malah kena kolesterol. Ya, kan, jadi gitu. bingung gitu Pak Ustadz. Ya, padahal makanannya cukup bersih lah. Cukup bersih ya, kalau saya perhatikan cukup bersih. Jadi tidak lemak-lemak begitu. Tidak makan lemak, tidak makan daging merah, seperti itu Pak Ustadz. Oke. Ya, Paling daging dada begitu. dada ayam, Dada ayam, seperti yes. itulah kira-kira gitu Pak Ustadz. Oke. Ya, memang itu bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kalau yang dimakan memang betul-betul makanan yang halal, itu kita nggak bisa bahwa dengan makanan yang halal tersebut, dengan munculnya kolesterol itu terus kita bilang makananmu kotor, kan nggak bisa seperti itu ya. Karena makanan dimakan temenmu muslim. Insya Allah Muslim. Oh ya, berarti dia tetap tidak makan babi, mamanya kan begitu Enggak, ya. insya Allah enggak. Nggak makan darah, yang jelas Enggak. makanan halal kan ya. Halal, maksudnya insya Allah. ya, makanan halal. Nah, memang yang harus kita pikirkan itu. Kenapa orang yang sudah cukup bersih dia itu menjaga pola makan itu ya dada, kadang umpamanya nggak digoreng tapi direbus, umpamanya atau dibakar aja, pakai bumbu juga tidak terlalu nyengat, umpamanya kan betul. itu mama ya, Iya. makanan bersih kan begitu ya. Kemudian kalau makan nasi jarang walaupun sesekali, kemudian yang sering makan salad umpamanya ya makan bersih lah. Itu memang sebenarnya banyak kasus saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi kelihatan orangnya kurus tetapi kok kolesterolnya tinggi. Nah, inilah sebenarnya yang diceritakan salah satunya dalam Quran. Ini berhubungan. Kalau memang makanan itu halal, insya Allah tidak akan mendatangkan penyakit. Salah satunya kecuali memang berlebihan. Makanannya udah berlebihan, semuanya berlebihan, dan ditunjang dengan perilaku yang tidak banyak ya. Nah, di sini saya mau menceritakan bahwa kolesterol itu memang tidak dari makanan atau yang berlemak atau dan sebagainya, itu enggak, atau makanan laut yang betul-betul cumi yang dimakan, udang setiap hari mamanya, enggak juga insya Allah. Kalau memang dia makan bersih, berarti bukan dari sisi makan.
Jadi kenapa kita harus belajar makanan yang sudah halal, jangan kita katakan makanan itu yang salah. Nah, dari sisi itulah kita berpikir bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah ini salah satunya ada kolesterol. Selama ini yang saya amati, kolesterol itu berhubungan dengan prinsip yang kaku. Prinsip yang kaku, yang ada penekanan emosi, yang ada agresif di dalam menjawab. Pada saat dia mendengar sesuatu, dia agresif untuk menjawab. Kemudian ada penekanan itu maksudnya agar orang itu melihat dia itu beda, atau orang itu melihat agar dia itu menarik perhatian. Ya seperti itu ya, tapi agresif, jelas sekali agresif Kepada siapapun. kepada siapapun. Kemudian juga bisa itu dengan, kalau laki-laki ya dengan istrinya bisa, atau sampai kalau di atas 300 itu umpamanya bisa aja dia bermasalah dengan orang tuanya, karena bisa aja dia sebenarnya punya sifat kaku dengan orang tuanya. Jadi kaku dengan orang tuanya itu kan begini tuh, jadi selalu berseberangan terus. Nah itu kan sama-sama prinsipnya kaku. Nah kalau sudah sama-sama prinsipnya kaku, ini kan selalu berseberangan dan kaku semua. Jadi si yang sakit ini dengan orang tuanya nggak sadar kalau dia itu menghadapi orang tuanya, sehingga dianggap itu biasa-biasa aja seperti itu. Dan itu nggak cuma sekali biasanya, dan itu berkali-kali. Dan bahkan kalau memang bisa nanti kamu tanyakan pada teman kamu, itu bisa aja malah bertahun-tahun dia melakukan hal tersebut, selalu nggak cocok dengan orang tuanya, selalu berbeda pendapat, selalu ada penekanan, selalu seperti ini. Nah ini bahaya. Kolesterol yang seperti itu biasanya jarang bisa turun, kecuali si temanmu itu memang mau meminta maaf sama orang tua, dan hampir setiap hari seperti itu. Dan dia juga mohon ampun pada Allah Ta'ala. Khususnya adalah tentang prinsip. Tentang prinsip. Nah, semua penyakit ini tergantung dengan salah satu ayat. Kalau ingin keinginannya untuk sembuh. Apa namanya, kalau tadi kolesterol, kaku prinsip, dalam bicara dia ada penekanan, kemudian dia juga sering sering adu argumen dengan setiap siapapun orang, khususnya dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya. Ini semuanya itu akan terjadi. Nah, oleh Allah Ta'ala itu nanti ada yang di hati itu ada yang khusus, dia itu menetralkan kolesterol itu menjadi tidak netral. Jadi disitulah nanti fungsi kolesterol dalam darah itu tercatat di lab itu tinggi seperti itu, karena memang ada organ di hati yang memang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadikan kolesterol itu netral normal. Nah itu adanya di hati, dan itu berhubungan dengan prinsip seseorang yang kaku. Nah kalau orang tersebut, temanmu itu ingin sembuh dari kolesterol, tanyain betul nggak kamu keras, kamu senantiasa kalau bicara itu menekan, ada penekanan dalam pembicaraan, kemudian kaku prinsip, dengan orang tua bagaimana. Nah kalau itu memang betul, nah baru dia harus meminta maaf dengan orang tua, kemudian dirubah. Karena kalau ingin sembuh ada 3 faktor, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah 3 faktor ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Allah, orang tersebut akan dikabulkan enggak. Illal ladzina tabu, mereka yang telah tobat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, wa bayyanu, memberikan nasihat kebenaran. Nah baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Itu ada interval waktu, bisa langsung tanpa interval waktu juga bisa, itu hanya Allah Ta'ala. Jadi yang jelas kalau kolesterol itu adalah dari perilaku yang kurang baik di mata Allah Ta'ala.
Jadi kalau dia punya prinsip, walaupun prinsipnya itu benar, dia prinsipnya dari Quran jelas, tapi kalau dia diayali dia senyum aja. Dia senyum memberikan pengetahuan. Kalau memang pengetahuan dari Quran ini memang tidak diterima, ya dia santai aja. Nah itu yang lembut ceritanya, tidak otot-ototan. Apalagi dia tahu yang ngeyel itu saudaranya seiman, ya dia nggak terlalu dipikirin, ya sudah nggak mau, dia sama aja menolak ayat-ayat Quran, ya sudah biarin aja. Itu nanti dia yang, momennya kita yang punya prinsip itu ya biarin dia yang dapat hidayah dari Allah, kan seperti itu ya. Sehingga kolesterol ini nanti insya Allah kalau dia sudah paham, mulai mohon ampun pada Allah, meminta maaf sama orang tua, minta maaf sama istrinya, meminta maaf dengan teman-temannya yang lain, dan dia berubah, dia tidak kaku lagi, dia lebih tidak emosional, dia lebih tenang, lebih sabar. Kalau punya keinginan tidak dinomorsatukan, tidak harus, tidak ada penekanan, saya yakin insya Allah itu kolesterol nanti turun sendiri. Insya Allah turun sendiri karena organ yang ada dalam hati tersebut dia mulai aktif lagi, dia mulai berfungsi seperti itu. Karena apa? Disitulah sebenarnya Allah menceritakan dalam Quran, setiap makhluk ciptaan Allah itu ada penjaganya. Nah penjaganya siapa? Ya malaikat itu sendiri yang menjaga, termasuk organ di dalam tubuh kita itu ada yang menjaga, malaikat. Nah itu sendiri. Kalau orang itu kembali ke jalan Allah, ya malaikat itu akan menggunakan fungsinya lagi, mengaktifkan organ-organ itu. Jadi kalau orang bilang bahwa tubuh itu punya cara untuk mendefense penyakit, ya kalau orang tahu. Tapi kalau saya sebagai seorang Muslim, tidak ada tubuh itu mendefense penyakit, itu tidak ada. Adanya adalah Allah mengizinkan. Allah mengizinkan sehingga penyakit itu bisa keluar. Seperti kasus corona itu divaksin di ini malah berkembang. Betul, karena apa? Karena memang tidak ada Allahnya di dalam otak dan hati orang-orang tersebut. Kenapa? Corona itu dari Allah, virus itu dari Allah. Kalau sudah divaksin sudah merasa dia bebas dari virus, berarti dia kan tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Berarti dia menjagakan alat yang namanya vaksin. Nah kalau sudah menjagakan dia untuk sombong, ya malah kena. Nah itulah yang sering saya ceritakan. Virus ini mencari orang yang emosional, keminter, sombong. Jadi kalau memang masuk ke situ ya kena semuanya. Sama seperti di India, sama dia merasa divaksin sudah selesai, terus dia hura-hura, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Emang orang buat mainan nggak bisa. Nah kalau kita divaksin atau tidak divaksin, selama bisa menjaga iman, salah satunya khusus tentang tidak emosional, tidak merasa pintar, tidak sombong, bukan tidak merasa sombong. Kemudian protokol kesehatan kita juga ingin menjalankan. Insya Allah itu juga dijaga oleh Allah Ta'ala, dan yakin bahwa virus ini memang dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk orang di dunia itu kembali ke jalan Allah. Jalan yang mana? Jalan Islam. Insya Allah ya. Jalan Islam, kalau saya bilang jalan Islam. Makanya di sini banyak di Eropa sana juga setelah vaksin mulai muncul lagi virus baru, mutasi dan sebagainya. Itu sudah sering kita bicarakan di channel kita sebenarnya, bahwa virus itu akan mutasi. Mutasi ini mana? Tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak mengingat Allah, ya virus itu akan ada. Sampai sekarang, kali sampai sebelum kiamat virus itu akan ada terus. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kamu nonton sehingga tahu, dan pemirsa yang terkena kolesterol, ayo belajar, karena sikap lembut, lemah lembut itu kan dianjurkan oleh Allah Ta'ala, dan itu juga dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus menekan lemah? Kenapa kita harus kaku dengan prinsip? Gak perlu. Nah ini harus belajar, karena perilaku yang baik, akhlak yang mulia dari Rasulullah yang diajarkan, dan untuk kita harus kita mencontoh. Nah itu mudah-mudahan salah satunya tidak kekakuan itu menjaga dari kolesterol. Insya Allah seperti itu. Wallahualam. Terima kasih Pak Ustadz. Nah sahabat beriman yang kebetulan mempunyai keluhan yang sama dengan teman saya ini, kolesterol dan triglycerid yang tinggi, mudah-mudahan bisa mendengarkan acara ini dan bisa menolong ya, memberikan manfaat sehingga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua datang dari sahabat beriman yang berada di Lampung, seorang ibu-ibu.
yang mengalami sakit di lutut Pak Ustadz. Jadi di belakang seperti ketarik dan di depan juga sakit. Ketika hendak sujud susah untuk menekukkan kakinya gitu Pak Ustadz. Iya. Akhlak apa kira-kira yang menyebabkan sakitnya? Monggo Pak Ustadz. Iya, kalau lutut di depan sama di belakang itu memang beda fungsinya. Kalau lutut ini memang relatif dalam mengatur rumah tangga, itu ada kekakuan, sakit sekali berarti itu ada kekakuan dan emosi. Ada marah dalam mengatur rumah tangga, bisa dengan suaminya, khususnya dengan suaminya nggak cocok marah, walaupun diam itu tetap marah. Dan itu nanti akan berakibat ke lutut. Jadi kamu maunya itu kan nggak bisa langsung marah sekarang langsung sakit enggak. Jadi tertumpuk dulu. Nanti kalau sudah masuk takaran baru nanti dimunculkan oleh Allah Ta'ala berupa sakit itu. Semuanya orang itu seperti itu. Jadi kesannya kayak dikumpulkan dulu oleh Allah Ta'ala, dicatat salahnya di mana itu dicatat oleh malaikat. Makanya istilahnya itu kesalahan sebesar biji zarah itu tetap akan tercatat. Nah itu nanti kalau lututnya seseorang yang sakit itu insya Allah dalam mengatur rumah tangga itu ada kekakuan dan emosi, itu lutut. Kalau di belakang lutut yang sakit ini berhubungan dengan menyuruh di dalam mengatur rumah tangga. Jadi fokusnya di menyuruhnya. Jadi menyuruhnya itu dengan emosi, sering menyuruh dengan emosi. Kalau nggak dikerjakan marah gitu. Jadi menyuruh ini yang di belakang itu menyuruh. Menyuruh melakukan sesuatu Ya, seperti itu Pak Ustadz. Ya, menyuruh suaminya atau menyuruh istrinya itu nanti di belakang. Kalau mamanya di depan itu memang hampir dalam mengatur rumah tangga sehari-hari. Ya apa namanya ya? Ya memang khususnya menyuruh tapi larinya ke arah emosi yang langsung bentrok emosi. Kalau di depan sini ada kekakuan. Sebaiknya seperti apa harusnya kalau menyuruh itu Pak Ustadz dalam rumah Ya, tangga itu? kalau dalam rumah tangga itu kalau sudah suami istri itu kan biasanya sudah seperti temannya. Nah, kalau sudah menganggap di otak sama hati itu menganggap teman itu kayaknya ya suami atau istri itu dalam menyuruh itu ya kayak temennya aja. Itu yang nggak boleh ya Pak Ustadz. Nah itu juga nggak boleh seperti itu, harus ada adab. Adab suami istri itu harus tetap Ya, dijaga seperti itu Pak adab Ustadz. suami istri, makanya si suami sering bantu istrinya, ya adabnya bagaimana, si istri sering ngurus suaminya, adabnya juga bagaimana. Astagfirullah. Kalau umpamanya nyuruhnya kalau dia kondisinya banyak pekerjaan boleh meminta tolong sama suaminya, umpamanya boleh kalau memang pekerjaan itu bisa dikerjakan suaminya. Tapi kalau memang tidak banyak pekerjaan ya nyuruh-nyuruh itu sendiri. Kalau suaminya mau sih tidak apa-apa, itu pahala bagi suami, tapi bagi istri dia tidak mengangkat besok di akhirat. Karena tugasnya itu kan sebenarnya bisa aja tugas istri tapi dikerjakan suami, tugas istri kerjain suami. Nah itu nanti dibicarakan lagi bahwa ini tugasmu, kamu juga harus ngerjain, bukan saya maunya sudah nyari rezeki bagi kamu, di rumah saya juga yang ini. Walaupun sebenarnya membantu boleh, kan gitu ya, membantu itu boleh-boleh aja. Nah inilah yang berhubungan dengan seperti ini. Itu di lutut. Kalau mamanya lututnya sakit berarti nyuruhnya atau dalam mengatur rumah tangganya ada kekakuan dan emosi. Ada kekakuan dan emosi. Dan itu nanti tergantung kalau mamanya dilihat, mamanya si istri ngatur terus sampai umur di atas 45 belum sakit padahal udah berkeluarga nih. Ya memang pada waktu dia ngatur terus itu kan perilaku istri itu kan diketahui oleh Allah Ta'ala. Kalau istrinya ini kalau dinasihatin sama suaminya, dia biasanya nggak pernah gubris. Nah nanti dibiarin sama Allah Ta'ala. Suatu ketika nanti turunkan dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah itu pasti akan jatuh. Nah pada waktu dia jatuh, dia sakit, pasti emosinya muncul. Emosinya lebih tinggi nanti. Nah suatu ketika suami dengan banyak keterbatasan, si istri kan emosional nih.
Nah, emosional itulah yang nanti akan menjadikan orang itu akan binasa menurut Allah. Jadi tetap masuk, walaupun kubi aitikum ila tahlukat, itu tetap masuk. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya matinya seseorang, meninggalnya seseorang, itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Quran. Kalau dia itu melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar ayat-ayat Allah, melanggar terus-menerus, nah itu nanti tertumpuk dan dia pasti lupa, tidak akan mohon ampun, karena banyak yang mengajarkan tidak memohon ampun jika sakit. Banyak yang mengajarkan tidak mohon ampun jika sakit. Nah akhirnya dia mengikuti yang seperti itu. Nah yang diikuti salah, ya akhirnya dia nanti akan binasa. Binasanya dia, ya kalau kita sama-sama muslim boleh mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah pada saat dia nanti dipanggil Allah, ya amin, gak apa-apa, wong namanya doa. Tapi yang berhak adalah Allah, bukan kita. Kita hanya mendoakan, boleh silahkan. Seperti itu. Jadi ibu yang dari Lampung, ya hati-hati, belajarlah untuk bisa ada rasa hormat dengan suami, kemudian juga dalam meminta pertolongan juga dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kata-kata yang menekan suami, dan tahu suaminya itu nurut, ditekan terus-menerus, ya nggak boleh juga. Seperti itu. Itu kan penilaian itu kan bukan karena seseorang itu berkuasa, kan enggak. Seseorang itu umpamanya dia tahu, umpamanya seorang laki-laki dia itu agamanya bagus, dia bertanggung jawab dari sisi ekonomi, tetapi dengan istrinya yang istrinya nggak kerja, istrinya yang ngurusin rumah, tapi si laki-laki ini kekurangan-kekurangan istrinya dia mau menerima, dan dia tidak protes dengan banyak kekurangan istrinya karena memang istrinya ngelola rumah betulan. Nah suami inilah yang punya adab di dalam rumah tangga. Nah dia suami ini memang betul-betul tahu istrinya betul ini, kemudian atau butuh bantuan dia mau bantu, ini lebih bagus. Tapi kalau istrinya okang-okang, tidur mulu, badannya kayak begitu, nggak karu-karuan, nanti suaminya datang, alhamdulillah bapak datang, gitu ya. Baru bapaknya itu mau nurun nih, pantatnya ke kursi langsung tolong. Lah itu besok itu istrinya yang sering sakit di pantat. Karena hobinya nyuruh. Gitu. Iya, hobinya nyuruh. Kalau melihat orang pantat itu, kenapa sakitnya di pantat? Ini juga saya ya, ada hubungannya walaupun nggak ada pertanyaan. Jadi gini, sakit di pantat. Kenapa sakit di pantat itu hobinya nyuruh? Sebenarnya gini, kalau suami ini kalau suaminya, istrinya sakitnya di pantat, ini hobinya nyuruh. Hobinya nyuruh. Jadi kalau suaminya itu ingin istirahat, itu selalu disuruh. Jadi nggak sempat diem gitu. Ya sempat diem, padahal orang-orang yang mau nurunkan pantat tuh istirahat itu kan enak, lega gitu kan. Jalan ini itu kan nurunkan pantat untuk duduk di kursi itu kan enak. Selanjutnya itu kan enak. Nah, itu kalau memang itu sakit di pantat, itu nggak akan pernah ketemu, jarang sekali. Nah, itu sakit kalau ini kaku, perih, panas. Nah, itu bukan HNP di pantatnya bukan di titik tengah itu. Daging atau tulang? Dagingnya di daerah situ aja pokoknya daerah situ. Nah itu hobinya nyuruh. Yang disuruh mesti suaminya? Iyalah, siapa lagi kalau anak misalnya gitu? Enggak terlalu kalau karena ke anak itu bisa ada unsur pelajaran. Tapi kalau suami berarti ada unsur memaksa. Astagfirullah. Jadi memang seperti itu. Ada memang banyak yang sakit di pantat nggak pernah bisa sembuh, nggak bisa sembuh gitu. Mau minum obat apa aja nggak bisa. Nah, ini menurut teman-teman dokter ya aneh, tapi ya dicoba aja nggak apa-apa, silakan pakai obat ini ya nggak bisa, emang nggak sembuh. Tapi kalau mulai sekarang minta maaf sama suaminya bu, nah rata-rata begitu. Karena lihat orang istirahat itu pinginnya nyuruh gitu. Ya Pak Haji ya. Ada ketawa. Mudah-mudahan ini untuk ibu yang di Lampung bisa dipahami. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Nah ini saya agak tertarik sedikit Pak Ustadz yang berhubungan dengan rumah tangga dan suami istri ini. Saya pernah punya pengalaman begini Pak Ustadz. Ketika saya menggerutu di dalam hati melihat taruhlah rumah itu agak berantakan dan
kok istri saya tidak membersihkan, terus saya menggerutu di dalam hati saya itu, apakah saya dosa di hadapan Allah Pak Ustaz? Ya nggak perlu menggerutu, kalau memang itu rumah dan suami istri ya bilang, tak tolong ini dibenahi kayak gitu. Kalau kamu tahu memang istri tidak banyak mengerjakan sesuatu, nah itu sebenarnya tugas istri. Kalau tidak mengerjakan sesuatu yang besar dan kontinu setiap saat, setiap hari, berarti kamu bilang, tolonglah kan kamu di rumah, nganggur mamanya. Yang kamu kerjakan nggak terlalu banyak, ini tolong dibersihin, ditata. Itu kamu bilang, karena kamu imam. Dan bilangnya juga baik-baik. Kalau ganti suamimu yang istrimu yang gerutu, nah ya dikasih tahu, kamu dengerin aja dulu gerutunya apa, dengerin. Kalau memang ya saya kan hari ini ya dengerin aja hari ini kan gitu. Terus yang kemarin, nah kalau memang hari ini kan kemarin nggak tahu siapa kan, jelas kan orang bekerja dengan orang yang tidak bekerja itu kan beda. Ya. Jelas kalau memang itu rumah itu agak berantakan ya bilang lah. Tidak usah menyalahkan dan bilang. Diajari, ayo kita ini anak-anak ya ayo bantu ibunya, semuanya emang harus seperti itu. Gak boleh kita salah-salahan, nggak bisa ya. Kasih tahu aja. Walaupun sesekali ada perdebatan tentang itu nggak apa-apa ya Pak Ustaz. Ya perdebatan itu kan diawali dari cara bicara yang enak aja. Kalau memang bicaranya enak ya nggak ada perdebatan. Kalau bicaranya udah, mamanya bilangnya gini, kau di rumah saya ngapain aja itu. Ini berantakan, kamu itu malah gelosot di kursi, di sofa. Ya marah lah walaupun salah. Itu ada pencuri bilang dasar pencuri, marah itu ya. Aneh. Nah, itu udah aneh, begitu itu manusia. Yang aneh itu malah kurang ajar kamu ini difitnah tapi orangnya masih senyum-senyum. Nah itu yang aneh. Aduh. Dia tahu difitnah tapi senyum-senyum. Masya Allah. Malah didoain. Oh mudah-mudahan yang fitnah itu diberi hidayah oleh Allah. Nah itu aneh itu orang. Subhanallah. Aneh menurut orang biasa. Iya, subhanallah. Tapi tidak aneh di hadapan Allah kan begitu. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Saya juga akan mencoba berlaku yang baik di rumah tangga saya. Amin insyaallah. Buat sahabat beriman dan ibu-ibu yang kebetulan Ada satu lagi barangkali nggak cuma kamu tuh, ya. Pak Haji Jainuddin. Kasihan Pak Haji ini Pak. Pak Ustadz. Saya bilang mudah-mudahan Pak Haji Jainuddin bisa jadi imam. Sering kita sebut nih Pak Haji Jainuddin tapi belum pernah kita tampilkan di acara ini. Baiklah, sahabat beriman yang kebetulan mempunyai keluhan yang sama ya, sakit di lutut, mudah-mudahan penjelasan guru kita Pak Ustadz Hanu bisa memberikan manfaat. Amin. Dan menyembuhkan kita. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi yang tersisa, yaitu ada keluhan dari sahabat beriman, ini tidak disebutkan alamatnya. Beliau menderita gula, ini laki-laki Pak Ustadz, jadi beliau itu menderita gula diabetes, yang akhirnya itu lari ke otak itu Pak Ustadz. Dia sudah lari kemana-mana, ke paru, jadi dia diabetes, tapi dia tidak menggunakan insulin di sini keluhannya. Cuman dia minum obat diabetes aja, tapi sudah menjalar diabetesnya itu ke paru. Jadi parunya itu disinyalir oleh dokter kanker Pak Ustadz, karena mengecil paru-parunya, tidak berfungsi. Sehingga dia menjadi drop, badannya menjadi kurus. Dalam waktu yang 6 bulan itu, beliau ini turun berat badannya dari 75 menjadi ke 45 kilo Pak Ustadz. Jadi sekitar 30 kilo turun dalam waktu 6 bulan. Nah kira-kira ahlak apa yang menyebabkan sakit beliau ini Pak Ustadz? Iya, kalau ada diabetes ini beda, ada kanker paru ini beda. Jadi kalau diabetes itu gula dalam darahnya tinggi, itu insya Allah pankreas rusak, pankreasnya rusak, kemudian kelenjar insulinnya rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin dengan normal di dalam tubuh untuk menstabilkan gula. Usianya 52 tahun, mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Ya. Nah,
Kalau memang itu diabetes itu muncul, diabetes itu insya Allah kalau dari sisi akhlak itu, kalau menyuruh seseorang itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan jengkel marah, itu begitu nomor satu itu. Jadi diabetes itu punya tipikal seperti itu. Kemudian kalau punya ide atau punya masukan atau punya nasihat namanya itu, kalau diberikan orang lain tuh harus mengikutin. Kalau orang lain nggak ngikutin tuh jengkel dia, ada kejengkelan, ada emosi. Nah diabetes itu insya Allah di titik-titik itu yang rawan. Kenapa banyak pejabat yang diabetes? Ya karena hobinya nyuruh itu tadi. Kalau nggak dilakukan marah ya diabetes. Tapi kalau seseorang itu menyuruh kemudian suruhannya itu dilakukan, dia dapat pahala Pak Ustadz? Yang mana? Nah, yang mana yang dapat pahala Pak Ustadz jadinya? Karena kan kalau dia nyuruh tidak dikerjakan marah jadi penyakit. Nyuruh dikerjakan senang, apa dia dapat pahala yang nyuruh ini? Ya enggak, kalau nyuruhnya itu kan dari sisi pekerjaan ya pahalanya ya enggak, hanya pekerjaannya beres saja. Oh. Jadi nggak ada pahala di titik itu, hanya beres aja. Kalau pekerjaan itu di negara ya hanya beres aja di negara. Nah kalau berpahala itu kalau dia itu memang dalam melakukan pekerjaan dia bismillah, itu berpahala. Jadi dalam pekerjaan itu dia bismillah, sehingga kalaupun dia itu minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, nyuruh ke anak buahnya mengerjakan sesuatu, itu kan tidak. Kalau dia sudah bismillah itu kan tertata rapi nantinya. Akhirnya dia tidak memaksa orang itu untuk mengerjakan apa yang disuruh. Nah, kalau memang itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kantornya, memang itu kan ada banyak ujian di titik itu. Ujiannya yaitu kalau mamanya belum dikerjakan marah. Nah itu kan ujian-ujian sehari-hari aja. Nah sehingga orang itu memikirkan kalau marah itu menjadi biasa. Padahal kalau mamanya kita sering mendengarkan ustadz ceramah itu kan sering latato walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu kan bukan hiasan di buku itu sebenarnya hadis tersebut. Jadi memang harus dibuktiin. Jadi jangan marah beneran. Tapi kalau dia marah ya itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Salah satunya kalau dia nyuruh nggak dikerjakan atau belum dikerjakan dia marah, nah itu urusannya sama Allah. Salah satunya diberilah musibah dalam bentuk gula darahnya tinggi. Nah orang yang kalau menyuruh itu harus dikerjakan, berarti dia punya tipikal ego, ada egois. Nah, sehingga kalau dia punya ide, punya masukan, punya nasihat yang diberikan sama orang, sama, mirip. Itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan atau tidak diterima itu jengkel. Orang-orang ini biasanya gula darahnya tinggi. Jadi untuk menjadikan itu normal, itu tergantung nanti dia pernah bermasalah nggak dengan orang tuanya. Dari sisi menyuruh ini ada bermasalah nggak dengan orang tuanya. Kalau memang dia bilang, iya saya sering berbeda pendapat dengan orang tua dan memang saya sering menyuruh orang tua saya itu makan ini, nurutin nasihat saya. Nah kalau udah gitu ketemu nih, berarti diabetesnya dia bisa aja di atas 300 namanya. Nah disitulah dia harus meminta maaf sama orang tuanya. Kemudian kalau dia itu ada yang menyuruh dengan istrinya dan teman-temannya, ya dia minta maaf sama istrinya setiap saat, setiap hari boleh. Kemudian dia juga sering dengan orang yang disuruh, yang dia merasa atasannya atau merasa lebih berkuasa, dia minta maaf lah dengan itu, dengan anak buahnya, dengan siapapun yang dia suruh, yang dimana dia sering emosi, ya dia harus minta maaf. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala terus menerus dan jangan ditinggalkan seperti itu, mohon ampun terus. Doanya ringan kok. Ya Allah, jika gula dalam darah saya tinggi, jika itu disebabkan karena kalau saya menyuruh harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan saya marah. Kalau saya punya ide, masukan, nasihat harus dipakai oleh orang lain, kalau nggak dipakai saya jengkel, hati saya nggak nyaman. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, astagfirullahaladzim. Nah, tobat yang seperti ini fokus di pankreas. Nah, kalau dia udah fokus, kemudian dia sendiri sudah mulai berubah,
insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah gula darahnya diturunkan oleh Allah Ta'ala menjadi normal seperti itu. Jadi kan mohon ampun aja. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi yang terkena gula darahnya tinggi. Nah ini kalau kanker paru ini beda. Kanker paru ini berarti kalau sudah kanker ini marahnya itu dia marahnya itu dia kuat sekali. Kalau itu jadi kanker bisa saja itu dengan istrinya, atau yang lebih kuat adalah dia pernah mendiamkan orang tuanya pada saat dia marah dengan orang tuanya. Dia mendiamkan, dan itu memang orang nggak sadar kalau diam itu dikiranya emas. Enggak, diam marah itu tetap marah di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada diam itu dengan marah itu dibilang emas, nggak ada. Kenapa seperti itu? Ya karena saya meneliti. Meneliti orang yang marahnya diem, ya insya Allah rentan terkena TBC, terkena paru, radang paru, bahkan kanker. Kalau kanker berarti insya Allah dulu pernah beliau itu marah dengan orang tuanya dan diam nggak mau ngomong. Nah itulah jawaban dari Allah Ta'ala agar orang itu kembali ke jalan Allah, bisa menghormat pada orang tuanya, kemudian mau meminta maaf sama orang tuanya, dengan istrinya juga mau, kalau itu laki-laki, atau kalau perempuannya dengan suaminya, dengan orang tuanya atau dengan mertuanya. Lakukan dengan baik, jangan asal istighfar. Istighfar itu sebenarnya untuk global, jadi nggak fokus. Istighfar aja cuma 3 kali, padahal dosa itu tiap hari itu macam-macam. Banyak Pak. Banyak sekali. Makanya yang kena kanker paru, insya Allah itu emosinya diam dan berhari-hari, biasanya seperti itu. Yang kalau sudah kanker biasanya ada dengan orang tuanya yang marah, atau dengan mertuanya marah yang diam. Kemudian setiap hari marahnya dengan istrinya, ya sudah jadilah kanker. Insya Allah seperti itu. Bagi teman yang beriman, kalau memang lagi kena kanker paru harus belajar berubah. Mudah-mudahan dengan belajar berubah itu Allah memberikan kesembuhan. Amin. Pada teman-teman yang kena kanker paru ya. Amin. 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 Karena banyak yang sudah mempraktekkan doa mohonnya yang ringan, terus serius. Yang lainnya alhamdulillah banyak dikabulkan sama Allah sehingga diberi kesembuhan. Sudah banyak kok. Iya. Seperti itu. Ayo berubah. Perilaku yang tidak baik berubah. Marah diem itu memang nggak boleh. Jangan kalau marah diem. Kalau ada punya prinsip marah diem boleh-boleh aja, itu dikatakan sahabat, silakan, nggak apa-apa. Nanti tahunya kalau udah kejawab di akhirat baru sadar. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, sahabat beriman, demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan penjelasan dan tausiah dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai beberapa penyakit yang dialami oleh teman-teman kita sahabat beriman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya. Marilah kita sama-sama memperbaiki akhlak kita, khususnya kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, agar tidak menjadikan dosa di hadapan Allah dan menjadi penyakit bagi kita, yang akhirnya kita tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian acara kita hari ini. Saya dan beserta tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.